Salam sehat buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan cerita Bang Harvey. Tanpa diduga, keluarga Gibson berkhianat kepada Harvey York. Mereka telah menemui Leighton Sray sebelumnya dan berusaha mendukungnya. Apa yang akan dilakukan Harvey? Bersama gameplay ini, inilah kisah Harvey York chapter 5245 sampai 5249. Chapter 5245. Di dalam hotel, ada puluhan orang berdiri dengan aura arogan saat ini. Di lobi hotel, sofa, meja kopi semuanya sudah ditendang hingga terbalik. Di sudut ruangan, Pangeran Gibson tersungkur di tanah sambil memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat pemandangan ini, mata Harvey York seketika menjadi dingin. Hanya beberapa saat setelah dia pergi, Pangeran sudah Gibson dipukuli. "Hei, siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk? Aduh, bukankah ini Tuan Muda York? Bukankah kamu pergi ke puncak untuk mencari bertarung? Mengapa kamu muncul di sini? Mungkin kamu tidak berani pergi ke puncak dan bersiap untuk melarikan diri. Kami beritahu padamu. Bahkan jika kamu mati, kamu harus mati di sana. Jangan sakiti keluarga Gibson." Pada saat ini, beberapa anggota keluarga Gibson yang mengenal Harvey York segera berbicara dengan keras. Harvey York memperhatikan mereka dan mengetahui bahwa efek bubuk pelemah tulang di tubuh mereka telah hilang, dan mereka telah memulihkan kultivasi mereka saat ini. Oleh karena itu, keluarga Gibson yang patuh di depannya sebelumnya, akhirnya memiliki keberanian untuk melawannya saat ini. Hanya saja semangat seperti ini tidak ada artinya bagi Harvey York. Harvey York mengabaikan keributan orang-orang ini dan berkata dengan ringan, "Siapa yang memintamu untuk masuk begitu saja? Siapa yang menyuruhmu melumpuhkan Pangeran Gibson? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia dalam lindunganku?" Wah, seorang dari luar kota yang mengambil keuntungan dan menjadi sombong saat keluarga Gibson terkena racun pelemah tulang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah pembicara keluarga Gibson? Seorang anggota keluarga Gibson berkata dengan garang. "Biarkan aku memberitahumu. Ini sudah berbeda dari sebelumnya. Tuan muda tertua dan nona muda kedua kami telah pulih. Hari ini, Tuan muda memimpin tim dan mengalahkan Darwin Gibson, Pangeran Gibson, Sai Gibson dan yang lainnya. Bersiaplah untuk memberikan penjelasan kepada Master Sekte. Karena kamu di sini. Cepat dan serahkan dirimu dan jangan sia-siakan kekuatan kami." Pada saat ini, beberapa anggota keluarga Gibson memandang Harvey York dengan jijik. Jelas, mereka merasa bahwa Harvey York muncul di hotel saat ini, karena dia pasti takut, dan tidak berani naik ke puncak untuk melawan Leighton Sray. Dalam hal ini, mereka secara alami ingin membawa Harvey York dan mengirimnya untuk diinterogasi, untuk menghilangkan kemarahan Master Sekte. "Lance Gibson." Harvey York sedikit mengernyit. "Mengapa aku datang ke gerbang surga? Apakah kamu tidak tahu? Kamu melumpuhkan Darwin Gibson, Pangeran Gibson, dan lainnya. Apakah kamu sudah kehilangan akal sehat?" Beberapa anggota keluarga Gibson menjadi lebih marah dan berkata, "Bajing, beraninya kamu mempertanyakan Tuan Muda Gibson kami?" Putra tertua keluarga Gibson mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi keluarga Gibson untuk terus bertahan hidup adalah dengan memutuskan hubungan dengan kuil Gibson yang berdosa. "Kami menangkap Darwin Gibson, Pangeran Gibson dan orang lain dan akan mendedikasikannya kepada Master Sekte. Jika kami pergi untuk meminta maaf, Master Sekte secara alami akan memaafkan kami. Jangan merusak perbuatan baik kami." Pada saat ini, pintu di lantai 2 didorong terbuka, dan Lance Gibson keluar dengan beberapa anggota senior keluarga Gibson yang berpakaian cantik. "Begitu banyak omong kosong. Apakah kamu tidak tahu kita sedang ada urusan?" Pada saat ini, Lance Gibson mengenakan jas dan rambutnya disisir dengan cermat, yang membuatnya terlihat elegan. Dia memarahi anggota keluarga Gibson yang hadir. "Apakah kamu tidak tahu bahwa aku bekerja untuk Darwin Gibson? Jika kamu tidak berbaik hati, Master Sekte tidak akan memaafkan kita." Mendengar kata-kata Lance Gibson, semua orang sedikit terdiam. Chapter 5246. Seorang anggota keluarga Gibson melangkah maju dan berkata, "Tuan Muda Gibson, bajing Harvey York ini ada di sini. Dia tidak pergi ke pucuk gunung untuk melawan Master Sekte, tetapi dia hendak berkemas dan melarikan diri. Kami memarahinya, memintanya untuk berlutut dan mengaku bersalah, sehingga kita dapat mengikatnya sebelum membawanya ke kepala gerbang surga untuk mengakui kesalahannya." "Apa?" Lance Gibson tertegun sejenak, lalu matanya tertuju pada Harvey York. "Halo, Harvey York. Setelah memprovokasi Master Sekte dan melukai keluarga Gibson, kamu tidak pergi bertarung. Kamu malah lari ke sini dan ingin bersembunyi. Meskipun kita semua tahu betapa buruknya kepala gerbang surga itu. Tapi kamu harus pergi, tidak peduli seberapa takutnya dirimu. Kamu bersembunyi seperti kura-kura, kamu akan membuat keluarga Gibson terbunuh." Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. "Aku pergi atau tidak, apa yang harus aku lakukan untukmu Lance Gibson? Apalagi urusanmu denganku?" Lance Gibson memandang Harvey York dengan tidak sabar. "Senang kamu datang. Aku sudah mendengar semuanya. Kamu belajar bela diri secara eksternal dan internal, dan apa yang kamu pelajari adalah tinju gerbang surga keluarga Gibson. Sekarang tuliskan metode mental tentang tinju gerbang surga. Aku memperingatkanmu, jika kamu menulis kata yang salah, aku akan memotong tanganmu." Saat berbicara, Lance Gibson yang telah pulih dari kultivasinya, memiliki ekspresi arogan di wajahnya, dan dia meminta seseorang membawa pena dan kertas. Dia meletakkan tangannya di dada dan menatap Harvey York.
Jelas, setelah pulih, dia merasa bisa dengan mudah menghancurkan Harvey York. Ditambah lagi, dia hendak memeluk paha kepala gerbang surga. Metode kultivasi mental. Wajah Rahel Hardy berubah dingin. Kamu juga menginginkannya? Nona, aku sudah lama melihatmu kesal. Jika kamu terus mencicit, aku akan menamparmu sebentar lagi. Lance Gibson mencibir, lalu menunjuk Harvey York. Cepat dan katakan. Kami harus pergi ke kepala gerbang surga untuk meminta maaf. Jangan membuang-buang waktu. Harvey York menyipitkan mata pada adegan ini, lalu memandang Pangeran Gibson yang sedang merosot di tanah saat ini, dan berkata dengan ringan. Pangeran Gibson, kamu harus memberiku penjelasan atas semua ini. Demi kakak Will Gibson, aku akan memberimu kesempatan. Aku harap kamu menghargainya. Kakak Will Gibson. Lance Gibson mendengus. Harvey York, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah penatua kami? Meminta penjelasan. Kapan kamu yang hanya orang luar punya hak untuk mengurus urusan keluarga Gibson? Basis kultivasi kami ditekan beberapa hari yang lalu, dan itu membuatmu sombong selama beberapa hari. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengurus urusan keluarga Gibson? Kamu hanya bermimpi. Harvey York berkata dengan ringan. Sekarang bukan hanya urusan keluarga Gibsonmu, tetapi juga urusan seluruh gerbang surga. Aku memiliki keputusan akhir. Prank? Lance Gibson membanting cangkir di tangannya ke tanah. Harvey York, berhentilah berpura-pura. Sekarang karena kamu tidak ingin menuliskan metode mental tinju gerbang surga, maka tidak apa-apa. Ketika kami membawamu ke Master Sekte, dia tentu memiliki cara untuk membuatmu berbicara. Sambil berbicara, Lance Gibson melangkah maju, siap mengempaskan kipas Harvey York ke tanah. Plak! Tanpa perintah Harvey York, Rahel Hardy melangkah maju dan menamparkan wajah Lance Gibson. Dia tersandung ke belakang, dan ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Bintang kecil, kamu berani memukulku. Lance Gibson menjadi sangat marah. Chapter 5247. Sebagian besar anggota keluarga Gibson melihat pemandangan dengan ekspresi tercengang. Lance Gibson adalah putra tertua Will Gibson, kepala keluarga Gibson saat ini. Memindahkan Lance Gibson saat ini berarti membuat masalah dengan seluruh keluarga Gibson. Selain itu, Lance Gibson akan memeluk paha Master Sekte, Layton's Ray. Orang-orang Harvey York menyerang Lance Gibson saat ini, mereka sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Apa yang terjadi denganmu? Harvey York melangkah maju dengan tangan di punggungnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Meskipun kamu adalah putra tertua Will Gibson, ayahmu terbaring di ruang duka sekarang. Kamu tidak hanya menjadi anak yang berbakti, tetapi datang ke sini untuk menghancurkan adik laki-lakimu. Kamu juga mencoba memihak pada musuh ayahmu. Bukankah seharusnya orang sepertimu memang harus dipukuli? Awalnya aku ingin membiarkan keluarga Gibson menangani urusan keluarga Gibson sendiri. Tapi karena kamu sangat tidak berguna, karena itu, menurutku kamu tidak memenuhi syarat. Aku mengumumkan bahwa mulai sekarang, Pangeran Gibson secara resmi akan memimpin keluarga Gibson. Yang tidak patuh, akan dilenyapkan tanpa ampun. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York melirik dengan acuh tak acuh pada keluarga Gibson yang hadir. Semua anggota senior keluarga Gibson mau tak mau menggigil karena mata Harvey York. Semua orang merasakan tekanan yang tak terkatakan di mata Harvey York. Namun segera, para eksekutif keluarga Gibson ini bereaksi satu persatu. Selain kesal dan marah, mereka memandang Harvey York dengan sedikit lebih jijik. Menurutnya siapa dirinya? Ingin menjadikan Pangeran Gibson sebagai kepala keluarga Gibson? Apakah dia tidak tahu bahwa Lance Gibson pergi ke Layton's Ray semalaman dan berlutut? Jika dia tidak memeluk memihak pada Master Sekte Layton's Ray, apakah dia masih akan begitu sombong? Dalam keadaan seperti itu, dia masih merasa benar sendiri. Dia ditakdirkan untuk mati tanpa tempat pemakaman hari ini. Mendengar kata-kata Harvey York, Lance Gibson mencibir dan berkata, Harvey York, setelah tinggal di keluarga Gibson selama beberapa hari, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah penatua keluarga Gibson? Beraninya kamu melawanku, kepala keluarga Gibson. Kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Harvey York menyapu pandangannya ke sekeliling dengan ringan dan berkata, sepertinya kamu akan melenyapkanku. Tapi aku sangat penasaran, bagaimana kamu bisa melenyapkanku dengan tentara kepiting dan jenderal udang ini? Tentara kepiting dan jenderal udang. Lance Gibson tertawa dengan marah, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Harvey York, akan kutunjukkan latar belakang sebenarnya dari keluarga Gibson. Harvey York berkata dengan ringan. Baiklah. Aku akan memberimu 10 menit, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Dalam waktu kurang dari 10 menit, terdengar suara mesin mobil dari luar, dan selusin mobil van langsung mengepung hotel kecil itu. Segera setelah itu, ratusan pria berjubah seni bela diri muncul. Rahang mereka semua menonjol tinggi, dan cahaya di mata mereka meluap. Jelas orang-orang ini memiliki hubungan tertentu dengan keluarga Gibson. Baik kerabat keluarga Gibson, atau para murid dan cucu keluarga Gibson. Hanya karena kematian Will Gibson sebelumnya, semua orang ini disembunyikan. Sekarang Lance Gibson telah memihak Master Sekte. Dia mengangkat tangannya sambil berteriak, dan orang-orang ini secara alami datang untuk melakukan sesuatu untuknya. Orang-orang yang menghadapi musuh sebenarnya dari keluarga Gibson, yang berlari lebih cepat dari yang lain, terlihat sangat arogan saat ini. Tuan Muda York, cepat dan abaikan aku.
Orang-orang ini sulit dihadapi, semuanya adalah ahli seni bela diri. Pangeran Gibson yang lemas di tanah, berjuang untuk berbicara. Chapter 5248. Plak. Lance Gibson menendang Pangeran Gibson dengan keras. Orang yang memakan bagian dalam dan luar. Jika bukan karena fakta bahwa kamu berasal dari keluarga Gibson, percaya atau tidak, aku akan melenyapkanmu sekarang. Setelah berbicara, Lance Gibson berjalan ke Harvey York sambil menatapnya dari atas ke bawah, dan berkata, "Sekarang, apakah kamu tahu seberapa bagus diriku? Tetapi sudah terlambat bagimu untuk berlutut." Plak. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan langsung menamparkan dengan backhandnya. "Apa yang kamu katakan? Aku akan berlutut." Tamparan ini langsung mengejutkan Lance Gibson. Dia sudah memanggil ratusan master seni bela diri, dan orang-orangnya sudah mengepung hotel kecil itu. Tetapi, Harvey York dengan berani menamparnya seperti itu. Lance Gibson seperti orang yang kesurupan dan tanpa sadar berkata, "Bajing, kamu berani memukulku." Plak. Harvey York sekali lagi mengayunkan backhandnya. Bekas tamparan muncul lagi di wajah Lance Gibson. "Apa? Bukankah aku memukul cukup keras barusan? Apakah kamu tidak bisa merasakannya? Bagaimana? Apakah kamu merasakannya sekarang? Apakah itu menyakitkan? Kamu..." Lance Gibson sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York akan berani menamparnya lagi. Pada saat ini, dia melambaikan tangan kanannya dan berteriak dengan keras. "Ayo! Ayo semuanya! Lenyapkan dia!" Potong tubuh Harvey York menjadi 10.000 keping. Sebelum Lance Gibson selesai berbicara, pada saat ini, ada suara mesin mobil lain dari luar. Anggota keluarga Gibson mengenal nomor plat mobil-mobil itu dan kelopak mata mereka melompat ketika mereka melihatnya. Mereka secara tidak sadar berhenti dan menyingkir. Ekspresi di wajah Lance Gibson tiba-tiba menjadi bersemangat. Itu adalah mobil kepala keluarga Lowe dan kepala keluarga Bowie. Tanpa diduga, dia merasa bahwa Master Sekte langsung meminta penatua pertama Adler Lowe dan penatua kedua Osman Bowie datang untuk mendukungnya. Dia merasa ditakdirkan untuk berada di puncak hari ini. Dan Harvey York juga ditakdirkan untuk mati. Ketika dia memikirkan hal ini, Lance Gibson sangat bersemangat. Duar. Mobil keluarga Lowe dan Bowie berhenti pada saat yang bersamaan. Setelah itu, seseorang yang menahan Calvin Lowe dan Emory Bowie langsung menendang mereka ke tanah. Adler Lowe dan Osman Bowie juga muncul dengan cepat. Mereka mengabaikan mata aneh di sekitar mereka, tetapi langsung menembus kerumunan dan dengan cepat bergegas di depan Harvey York. Kemudian mereka berlutut di depan Harvey York. Perwakilan York, dalam kasus pembunuhan Kuil Gibson, semua pelaku dihukum mati. Dan aku menunggu mereka berdua untuk dihukum. Sekarang, berikan hukuman dan penjelasan atas nama Harvey York. Keluarga Lowe dan keluarga Bowie semua berlutut di tanah secara bersamaan. Keluarga Lowe, keluarga Bowie, membawa orang-orang bersalah itu untuk memberikan penjelasan kepada perwakilan dari negara Hamartial Alliance York. Suara itu terdengar di mana-mana. Melihat Adler Lowe dan Osman Bowie berlutut seperti ini, keluarga Gibson menghela nafas. Mereka menutup mulut mereka untuk mencegah diri mereka berteriak. Sementara itu, Lance Gibson basah oleh keringat dingin. Melihat adegan ini, dia hanya merasakan kepahitan di mulutnya dan tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Kenapa Adler Lowe dan Osman Bowie tiba-tiba berlutut? Chapter 5249. Meskipun Lance Gibson tidak tahu bahwa Leighton Ray telah dilenyapkan oleh Harvey York saat ini, tapi dia juga tahu dengan jelas apa artinya saat Adler Lowe dan Osman Bowie berlutut. Adapun anggota keluarga Gibson, mata mereka dipenuhi ketakutan. Orang ini bisa membuat Adler Lowe dan Osman Bowie berlutut, dan mereka memanggilnya perwakilan York. Ini hanya menunjukkan satu hal. Itulah identitas Harvey York, perwakilan aliansi bela diri negara H. Tidak ada keraguan tentang itu. Tidak ada yang bisa menyangkal identitasnya sama sekali. Tidak heran jika Harvey York berani untuk mengurus urusan keluarga Gibson. Tidak heran jika Harvey York berani memberi tamparan lagi. Ternyata, di balik namanya ada identitas perwakilan aliansi bela diri negara H. Di gerbang surga, siapa yang berani menyentuhnya? Bahkan Master Sekte tidak akan berani menyentuhnya. Memikirkan hal ini, Lance Gibson menggigil lagi tanpa sadar. Dia salah mengira bahwa Harvey York memamerkan kekuatannya sebagai perwakilan dari Country Hamartial Alliance. Penahat. Pada saat ini, Harvey York melirik Adler Lowe dan Osman Bowie dengan acuh tak acuh, dan melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Akhirnya aku tahu bahwa kamu adalah orang yang bersalah. Saat berbicara, Harvey York menginjak tanah. Krak. Batu bata biru di tanah langsung hancur, dan potongan-potongannya melesat terbang. Potongan kerikil ini jatuh langsung ke tubuh Adler Lowe, Osman Bowie dan yang lainnya. Dalam sekejap, mereka semua jatuh ke tanah sambil muntah darah dan menderita luka dalam. Dengan satu langkah sederhana, Adler Lowe, Osman Bowie dan yang lainnya terluka. Sekelompok besar ahli bela diri tampak tercengang, dan kemudian secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Mereka mencoba menjauh dari Lance Gibson untuk seolah-olah ingin memutuskan hubungannya dengan Lance Gibson. Mengepung dan mencoba melenyapkan orang seperti Harvey York. Benar-benar lelucon. Mereka semua adalah praktisi seni bela diri, jadi mereka tahu lebih banyak tentang apa yang diwakili oleh tendangan sederhana Harvey York.
Berbeda dengan sikap Harvey York yang impresif saat ini, Lance Gibson yang sebelumnya terlihat garang, kini seperti anak kecil yang sedang bermain di rumah. Pada saat ini, Atler Lowe, Osman Bowie dan yang lainnya tidak berani menunjukkan kemarahan sedikitpun. Sebaliknya, mereka merangkak dan berusaha bangun dan dengan cepat berlutut di tanah. Aku mengakui kesalahanku, dan aku akan meminta perwakilan New York untuk menghukumku. Aku bersedia memberikan penjelasan. Aku harap perwakilan New York dapat memaafkanku. Harvey York meletakkan tangan di punggungnya, lalu menyipitkan mata ke Atler Lowe, dan berkata dengan ringan. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa kamu bersalah. Yang aku inginkan adalah penjelasan. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Wajah Atler Lowe menjadi pucat. Dalam kasus Quill Gibson, kami telah menginterogasi semua pihak yang terlibat dan memutuskan bahwa dia bersalah. Mulai sekarang, Gerbang Surga secara resmi akan meminta maaf di semua media, dan memberikan penjelasan kepada Quill Gibson. Harvey York berkata dengan ringan. Masih belum cukup. Quill Gibson akan dinobatkan sebagai Kepala Kehormatan Gerbang Surga secara anumerta, dan akan dimasukkan ke aula leluhur Gerbang Surga. Harvey York melanjutkan. Itu masih belum cukup. Leighton Ray adalah dalangnya. Dia sudah mati, tetapi kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Gerbang Surga akan mengungkapkan 18 kejahatannya di situs web resmi untuk membuatnya dan keturunannya menjadi malu. Atler Lowe terus berbicara. Mendengar kalimat ini, Lance Gibson yang wajahnya sudah terlihat jelek, tiba-tiba merasa gelap di depannya. Dia hampir mengira bahwa dia sudah salah dengar. Apa? Leighton Ray sudah mati. Master Sekte sudah mati. Anggota keluarga Gibson lainnya tercengang dan dalam waktu singkat mereka berkeringat dengan deras. Mereka tidak bodoh, jadi mereka mengerti dalam sekejap. Bukannya Harvey York tidak pergi ke puncak utama untuk bertarung, tetapi memang dia pergi ke sana dan bahkan telah melenyapkan Leighton Ray. Memikirkan hal ini, semua anggota keluarga Gibson berlutut di tanah. Di tempat itu, hanya Lance Gibson yang menggigit bibirnya dengan gemetar dan tidak mau berlutut.